Ini adalah kisah tentang desaku, Sruni. Desa yang mencoba bangkit dari keterpurukan dengan mengembalikan budaya bertani selaras dengan alam. Desa Sruni sebenarnya sudah sejak lama, sudah sejak nenek moyang melakukan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan atau selaras alam dengan hanya memanfaatkan kotoran ternak dan pupuk hijau berupa romosa, orok-orok, kemudian daun-daunan sebagai pupuk tambahan. Namun setelah adanya revolusi hijau, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nenek moyang dulu itu sedikit demi sedikit terkikis habis, digantikan dengan kebutuhan-kebutuhan asupan kimia yang berasal dari pabrikan. Lama-kelamaan dengan semakin tergantungnya petani dengan pupuk pabrikan ini berdampak sekali terkait dengan semakin rusaknya keseimbangan ekosistem, terutama lahan atau tanah yang dimiliki oleh petani ini semakin hilang kesuburannya, kemudian tanahnya teksturnya semakin keras, sulit diolah, sehingga berdampak justru pada penurunan terkait dengan hasil maupun terkait dengan penambahan ekonomi keluarga. Desa Sruni punya potensi petani mayoritas petani ternak dan petani lahan kisaran 90%. Petani ternak itu mayoritas petani ternak perah. Alhamdulillah dengan adanya petani ternak khususnya yang perah-perah itu bisa menyuplai hariannya untuk biaya sekolah anaknya. Untuk UMKM itu juga ada, itu juga membantu masyarakat desa sini. Ada yang buat kerupuk susu dengan hasil susu perah itu, ada yang buat sabun susu, ada yang mopa, terus itu ada penyulingan bunga mawar, itu juga ada. Jadi itu juga sudah menambah perekonomian masyarakat desa Sruni. Memang kondisi desa Sruni yang menjadi hambatannya itu terkait dengan air bersih dengan ada kesiapan air bersih. Saya juga sudah itu mengajukan Pamsimas juga itu untuk membantu nanti penyelesaian program kesediaan air bersih. Tahun 2000-an kami pemuda di Desa Sruni yang tergolong dalam petani muda dengan melihat kondisi yang telah kita alami bersama terutama dalam sektor pertanian, akhirnya kita berangan-angan bagaimana bisa mengembalikan pertanian ini kembali ke zaman yang dulu, sehingga angan-angan itu muncul ketika kita
ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Perkumpulan Lestari Boyolali. Di situ kita dilatih bagaimana kita menyehatkan tanah, kemudian bagaimana kita membuat pupuk organik, bagaimana kita membuat pestisida, dengan harapan dengan asupan-asupan yang berasal dari alam ini, kondisi lingkungan dan tanah ini bisa subur kembali. Lesman berdiri sejak tahun 1993. Jadi Lesman itu terdiri dari anggota-anggota kelompok yang peduli terhadap lingkungan. Untuk di Boyolali, Lesman lebih banyak bergerak di pendampingan petani-petani lahan kering. Kegiatan utama Lesman dalam hal pendampingan adalah mengembalikan model budidaya pertanian yang ramah lingkungan. Jadi kalau zaman dulu kalau ke lahan itu bawa pupuk, kemudian harus ada ternak, itu kita munculkan kembali. Di Seruni ada beberapa hal yang kita kembangkan terkait dengan kegiatan pertanian yang ada di Seruni. Jadi untuk air misalnya, di Seruni sudah kita kembangkan yang namanya embung penangkap embun. Kemudian juga ada pengembangan biopori di lahan setiap rumah tangga petani, itu kita buatkan biopori. Harapan kami adalah gerakan dari program pengembangan desa organik ini bisa menjadi salah satu contoh bagi wilayah-wilayah yang lain untuk bisa tetap eksis. Kemudian program kami yang terakhir di wilayah Seruni itu adalah pengembangan pilot project desa pertanian organik. Kita ada beberapa aktivitas kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama terkait dengan peningkatan kapasitas petani. Semua kita tingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, mulai dari pengorganisasian, kemudian pengolahan lahan, sampai terakhir itu adalah pengolahan hasilnya. Itu juga kita dampingi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari pemerintah desa setempat. Harapan kami termasuk di dalam proyek desa organik ini juga diwujudkan. Saat ini masih dalam proses penggodokan, bahwa di akhir program nanti akan ada perdes yang akan melindungi gerakan pertanian organik di wilayah Seruni. Aliansi Organis Indonesia sangat tertarik dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok tani di sini untuk berorganik. Bagaimana organik tidak hanya sekedar di budidaya pertanian, tapi juga organik di seluruh kehidupan. Banyak yang terlibat di sini, tapi kenapa Aliansi Organis Indonesia terlibat? Karena ingin mendorong bahwa desa organik itu tidak hanya sekedar produk organik, tidak hanya sekedar desa menghasilkan produk organik yang bersertifikat, tetapi desa organik adalah desa yang seluruh aktivitas masyarakat desanya adalah menghargai kearifan lokal, menghargai alam, menghargai lingkungan. Dukungan dari pemerintah desa terutama itu menjadi penting, karena tanpa dukungan pemerintah desa, kelompok-kelompok tani seakan berjalan sendiri. AOID bersama Lesman mendorong untuk pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi untuk bareng-bareng bagaimana desa ini menjadi sebuah desa yang organik secara utuh. Saya kira ini akan menjawab program 1000 desa organik yang sekarang digencarkan oleh pemerintah, yang hanya soal sertifikat produk organik, tetapi desa organik adalah desa yang
seluruh bagian kehidupan masyarakat desanya mereka berorganik. Kami masyarakat Desa Seruni mencoba bangkit dengan menghidupkan kembali budaya bertani yang selaras alam serta kearifan lokal yang dulu menghilang. Masyarakat pun mulai membudidayakan kembali benih-benih lokal, memproduksi sendiri input pertanian alami seperti pupuk alami, insektisida dan pestisida alami agar kami tidak lagi bergantung pada orang lain. Tradisi lumbung padi dan juga tradisi budaya masyarakat tani perlahan tapi pasti kembali berjalan. Kami juga semakin peduli dengan kelestarian lingkungan desa dengan tetap menjaga hutan dan sumber-sumber air yang kami miliki. Saya Broto Suseno, warga Dukuh Watesari, Desa Seruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Saya selaku anggota kelompok tani Agni Mandiri yang menekuni di bidang pembibitan tanaman pertanian. Pembibitan yang saya lakukan ini, saya sebelum menjadi anggota Agni Mandiri juga sudah melakukan mulai tahun 2000-an. Mula-mula kami mengadakan budidaya membuat bibit pepaya atau bibit kates, kemudian juga bibit-bibit yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Seruni khususnya. Pembibitan ini macam-macam, ada yang tanaman pertanian itu untuk petani, untuk bisnis, untuk tanaman musiman, tanaman buah dan lain sebagainya. Kalau yang untuk konservasi sepertinya tanaman pohon-pohonan, pohon beringin, pohon biu dan lain sebagainya, itu untuk konservasi juga. Kita tahu kebutuhan masyarakat yang di sini sangat kurang sekali air, jadi kekurangan air, jadi kita diwajibkan, merasa terpanggil untuk melestarikan lingkungan di daerah kami. Kita dikenalkan pupuk sejak tahun 2014, yaitu dari Lesman Boyolali melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan dan sekolah lapang. Pembuatan pupuk organik itu sangat mudah, yaitu kita pakai suluri dari biogas, dicampur gedebok pisang, dicampur daur kelor, bahan-bahannya dicampur dengan molase dan dicampur dengan cangkang telur. Perbandingannya 1 liter dibanding 1 kilo per bahan. Kita campur dan kita fermentasi selama 21 hari. Dan penggunaannya kita menggunakan dicampur dengan air, perbandingannya 1:10 untuk 1 liter air. 1 liter pupuk dicampur dengan 10 liter air murni. Kita semprotkan atau kita kocorkan ke media tanam. Proses pembuatan pestisida alami itu juga sangat mudah dengan bahan-bahan yang di sekitar kita, yaitu tembakau, laos, sama daun sirsap. Proses pembuatannya kita hancurkan, kita rendam. Kalau pestisida alami itu tidak perlu fermentasi, bisa langsung diaplikasikan. Proses pengolahan sampah rumah tangga menjadi ekosistem sangat mudah, yaitu limbah rumah tangga yang termasuk sayuran, bisa buah-buah, itu kita minimal itu 5 jenis sayuran atau buah. Prosesnya kita haluskan, kita cacah minimal 1 cm, kita masukkan ke dalam wadah, kita campur,
Kemudian untuk 7 hari pertama kita buka sekali, selanjutnya ditutup rapat lagi, kemudian ditunggu sampai proses selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu ekoenzim baru bisa digunakan untuk tanaman ataupun untuk yang lainnya. Ekoenzim itu bisa digunakan untuk beberapa manfaat, salah satunya untuk pupuk organik juga bisa, pengusiran hama juga bisa, untuk pengharum ruangan juga bisa, dan masih banyak untuk kesehatan juga bisa. Dari pengolahan ini alhamdulillah sudah ada manfaatnya. Kan dari sampah-sampah itu ya ada kulit pepaya atau itu dibuat ekoenzim itu untuk pemupukan. Itu ada lagi yang membuat pupuk itu dari lele. Itu dari anggota ceria udah menerapkan, alhamdulillah cabenya bagus. Ini untuk sementara kegiatan KWT Ceria jumlahnya itu 15 orang. Kalau untuk gerakan tiap minggunya itu hari Rabu, itu tiap hari Rabu pengolahan lahan sama mau menanam. Apabila ada anggota yang tidak bisa berangkat, itu kena sanksi atau denda 5.000. Kemudian dibuatkan itu ada seperti embung kecil, itu kan untuk menyiram tanaman kan. Biasanya sini kan musim kemarau itu airnya itu sulit. Kemudian dibuatkan embung. Lah embung itu tujuannya untuk menyirami tanaman itu kalau ada kekeringan gitu. Alhamdulillah di pekarangan anggota itu ada menanam di polybag. Jadi untuk perkembangan ekonomi yang tadinya beli di pasar, alhamdulillah sekarang metik sendiri di belakang rumah atau di samping rumah. Saya Ibu Sulasmi, Ketua KWT Putri Mandiri Desa Seruni, Musuk, Boyolali. Di kelompok ini kami melakukan pengolahan pangan lokal seperti talam singkong, kerupuk susu, dan aneka keripik. Talam singkong dan kerupuk susu adalah produk andalan kami. Ya harapan kami ya lebih maju, lebih luas kemana-mana jualannya gitu. Tani saya kelompok tani Sidomukti. Kebetulan saya pengurusnya, ketuanya. Kelompok tani saya ada 17 anggota. Terus sebagian itu taninya tani perah atau sama tani tanam. Jadi tiga-tiganya ini sapi itu kurang lebih sehari 47-48 liter. Program saya, rencana saya ini tiga kakak lah, 3 kakak. Karena apa? Karena itu bisa menampung 10 kubik kotoran, jadi per 1 kubiknya bisa sama dengan satu tabung gas 3 kiloan. Itu sama, jadi dibagi tiga rumah mencukupi. Ya. Kalau sudah mempunyai biogas seperti ini, tidak usah beli tabung gas LPG.
saat ini AOI mengembangkan sistem penjaminan partisipatif yang kami namai sebuah PAMOR, penjaminan mutu organik. Bukan berarti Aliansi Organik Indonesia bersama anggotanya itu menolak sistem penjaminan pihak ketiga, tetapi lebih memberikan ruang kepada petani untuk menentukan mau menggunakan sistem sertifikasi yang mana. Mau menggunakan pihak ketiga ataupun menggunakan sistem penjaminan yang partisipatif melibatkan banyak pihak. Soal bagaimana mendorong petani untuk berorganik, ini menjadi tantangan kita semua. Saya kira tidak hanya tantangan Aliansi Organik sudah, tapi semua pihak yang concern terhadap pertanian organik. Betapa susahnya mengarahkan atau meminta petani untuk kembali berorganik. Tetapi ini tantangan, bukan kemudian kita menyalahkan petani karena mereka sudah sekian puluh tahun dimanja dengan pupuk-pupuk kimia. Nah, ketika mereka sudah tergantung, kemudian kita intervensi untuk mendorong mereka untuk berorganik, ya itu tantangan kita karena memang itu agak susah. Tapi kemudian satu-satunya yang kami tekankan kepada anggota adalah jangan pernah menyalahkan petani karena ini kondisi yang petani juga bagian dari korban dari sistem revolusi hijau yang nyata-nyata gagal. Kami selaku penyuluh pertanian di BP Kecamatan Musuk mendukung program pertanian organik di Desa Seruni Kecamatan Musuk. Sekarang untuk merubah mindset petani untuk menggunakan pupuk organik memang agak sulit karena kalau sudah menggunakan kimia itu memang untuk organik kelihatannya proses untuk jadi hijau lama. Tetap kami akan melakukan penyuluhan di kelompok-kelompok tani di Desa Seruni dan secara luas di kelompok-kelompok tani di Kecamatan Musuk, karena di Kecamatan Musuk ada 214 kelompok tani binaan yang akan kami suluh tetap menggunakan pupuk organik. Petani dari Desa Seruni ini nanti maju dan tidak tergantung dari pupuk pemerintah. Karena ini akan berusaha untuk mandiri dari petani, tidak menggantungkan dari pihak yang lain. Ini saya sangat mendukung dan semoga nanti itu setelah musim tanam itu nanti bisa dicontoh oleh warga. Dengan demikian akhirnya warga mempunyai hasil yang meningkat. Dalam melakukan kegiatan pertanian organik yang kita lakukan bersama-sama dengan kelompok yang ada di sini, banyak begitu tantangan. Tantangan yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita merubah perilaku, kemudian pola pikir dan sikap bagaimana kita menghadapi alam ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah regenerasi terkait dengan petani yang ada di Desa Seruni, di mana sekarang adik-adik kami ini ketika lulus SMP atau SMA langsung bekerja sebagai buruh di pabrik maupun di sektor yang lainnya, sehingga kita ini menjadi tantangan terberat bagi kami bagaimana kelanjutan pertanian organik di Desa Seruni yang akan datang. Tetapi kami tetap optimis dengan pengetahuan yang kami miliki, dengan pertanian organik ini pasti akan bisa membawa perubahan dan membawa pendapatan yang lebih baik bagi petani yang ada di Desa Seruni. Demikianlah upaya-upaya yang kami, warga Desa Seruni, lakukan untuk membangun masa depan desa yang lebih baik. Meskipun kami tak pernah tahu akan seperti apa wajah desa ini pada 10 atau 20 tahun lagi. Tantangan tentu akan terus ada. Petani-petani yang dahulu muda, kini mulai menua.
Sementara regenerasi petani tampaknya tidak berjalan mulus. Bekerja di kota, menjadi pegawai, ataupun menjadi buruh dengan penghasilan bulanan yang katanya lebih pasti. Dengan pertanian organik, lestari alamku, mandiri desaku.